Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya login ya terlebih dahulu pada pusat belajar di SMP IT Insan Permata, yaitu LMS-nya kita. Alamatnya apa sih? Alamatnya itu es.insanpermata.sch.id seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang selanjutnya kalau ini sudah terlogin di akun saya sebagai pengajar ya. Mari kita logout dulu. Biasanya tampilannya seperti ini kalau kita mau memasuki LMS ya. Jadi nanti bisa kalian isi sesuai dengan akun kalian dan juga passwordnya gitu ya. Di sini beberapa sudah ada yang tersave. Mungkin untuk percobaan ya kita akan menggunakan akun salah satu dari teman-teman nih di SMP IT Insan Permata. Nah, jangan lupa ya, ketika kalian mengisi, kalian harus cek lagi apakah isiannya ini sudah sama persis dengan apa yang sudah diberikan. Karena ketika kalian salah satu huruf saja, maka itu akan mempengaruhi. Dan juga passwordnya, diingat-ingat passwordnya harus kalian ketahui masing-masing. Yuk kita login ya. Nah, ini kita sudah masuk di Pusat Belajar SMP IT Insan Permata Malang. Nah, kalau yang di sini berarti Recent Access Courses. Ini adalah kursus yang kalian terakhir buka gitu ya. Oh, ada kursus Al-Qur'an yang dibuka ya. Kemudian di sini ada beberapa kursus-kursus lagi di bawahnya, yaitu merupakan kursus-kursus yang kalian tempuh ya di jenjang ini atau kelasnya masing-masing. Kebetulan ini Ustazah pakai akunnya Mas Arif di kelas 7 Usman ya. Nah, ini ada progres-progresnya. Ini artinya apa? Artinya adalah kita wajib untuk menuntaskan ya dari masing-masing progres ini gitu. Oke, kalau sudah paham berarti kita akan lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya menu-menunya ada banyak di sini. Di sebelah kiri ada dashboard yang sudah kita lihat ya. Kemudian ada site home. Kalau kita klik site home-nya seperti ini, di bawahnya pasti ada courses kategoris gitu ya. Di sini ada semester ganjil, di mana semester ganjil ini nanti terbagi macam-macam ya. Nah, kalau pembelajaran kalian masuk ke intrakurikuler sesuai dengan kelas kalian, kemudian ada kokurikuler dan juga ada ekstrakurikuler gitu ya. Nanti akan dimasukkan ya, masing-masing siswa akan masuk ke dalamnya. Kalau kalian belum di-enroll atau belum masuk ke dalamnya, maka kalian minta akses ini seperti ini ya. Kalian tidak bisa masuk ke dalamnya seperti itu. Jadi pasti minta akses ya. You cannot enroll yourself. Jadi ini kalau kalian tidak masuk ke dalam kursusnya. Kalau kalian masuk ke kursus, maka itu akan tampil di dashboard. Otomatis dia juga akan tampil di bawahnya seperti itu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya ke bagian berikutnya yaitu kalender. Kalender ini kalian bisa melihat bahwa di sini itu sebetulnya ada yang meminta daftar kehadiran dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi kalian bisa amati. Mungkin ini September ya, bulan September ya. Kalau besok itu adalah tanggal 15, maka tanggal 15 ini ada apa aja tuh gitu ya. Ternyata ada pengumpulan nih tugas alkolam, ada presensi, ada kehadiran, dan juga ada tugas yang lainnya video teks, deskripsi, jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalender ini sebetulnya memudahkan kalian dalam mengecek tenggat-tenggat waktu tugas yang belum kalian kerjakan. Kalau udah dikerjakan, insya Allah tidak muncul ya di sini ya. Kemudian kita lanjut ke private file gitu. Jadi kalau kalian punya file penugasan yang ingin kalian upload di LMS kalian, kalian boleh uploadkan di sini. Kemudian untuk more courses ya kan, di sini kursus-kursus yang kalian ampuh ya, pastinya di kelas 7 Usman karena ini akunnya milik Mas Arif dari kelas 7 Usman.
more ya. Kalau di more ini sebetulnya kursus sih gitu ya, tidak bisa diklik. Insya Allah seperti itu. Nah, sekarang karena Ustazah Kiki ingin mencoba menjadi siswa, maka Ustazah akan masuk dengan akunnya Ustazah Kiki. Nah, Ustazah sudah di-enroll sebagai student di kelasnya Ustadz Anang ya, yaitu kelas 7 Ali bin Abi Thalib. Ini Ustazah cuma 4% untuk komplitnya. Kalau di tampilan sini pasti ini adalah tampilan kelas-kelasnya Ustazah ya, bukan kelas kalian ya. Ini kelasnya Ustazah Kiki karena masih 4 komplit. Oke, kita coba cek ya. Kita cek and recheck. Kita masuk ke dalam sini, maka kita akan dihadapkan oleh beberapa tab gitu ya. Pendahuluan, bilangan, himpunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan ada yang warna biru. Nah, kalau warna biru seperti ini, maka kalian bisa klik seperti itu ya. Tapi kalau yang abu-abu seperti ini kalian tidak akan bisa klik. Oke, lanjut ya. Kita menuju ke hal yang lain. Contohnya di sini ada kehadiran. Nah, kehadiran ini biasanya hanya bisa dicek atau bisa diklik ketika atau bisa diisi ketika kalian tengah berada pada jam yang sudah ditunjuk ya, kehadiran Jumat jam pertama. Kemudian ada juga yang lainnya yaitu tentang seperti ini ya. Orientasi pembelajaran matematika. Kita bisa lihat ya. Coba ya. Nah, ternyata di sini muncullah video ya yang sudah ditampilkan Ustadz Anang ya di sini ya. Jadi kita tinggal play. Nah, seperti ini gitu ya. Kita nggak bisa skip ya sebetulnya ya. Karena apa? Nanti kalau kita skip, pasti nanti akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, seperti ini. Jadi tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul. Contohnya bagaimana perasaan kalian hari ini? Saya akan menuliskan misalkan kalian harus jawab tuh, senang. Kalau kalian nggak jawab, misalkan seperti ini ya, nggak jawab kalian next. Nah, ini minta jawaban. Nah, ini harus kita tulis. Misalkan kita tulis perasaannya senang, kita next. Kemudian di sini pasti ada petunjuknya untuk mengerjakan soal. Jadi, kalau kalian ingin bisa menjawab soal-soal yang ada di sini, maka dari itu videonya tidak boleh di skip ya. Perhatikan ya. Oke, insya Allah itu aja. Kita lanjut ke kursus yang berikutnya, yaitu di matematika ini ada beberapa bab ya. Ada bilangan, ada himpunan, dan lain-lain. Coba kita cek ke bilangan ya. Di bilangan ini, oh ternyata Ustadz Anang memberikan alur pembelajaran. Seperti itu ya. Ada yang ini, terus lanjut ke sana, sampai berikutnya. Nah, kemudian di sini ada sub-sub dari babnya, subbab. Yaitu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, dan juga ada penilaian harian. Dimana kita itu harus ya mengerjakan ini semua ya. Oke, kita cek dulu ke bilangan bulatnya. Di bilangan bulat kita harus wajib yang scroll ya ke bawah ya, karena kita harus ngecek nih, kira-kira ada apa aja nih. Nah, ternyata di sini ada materi. Kita bisa cek nih. Ya, kalau udah selesai membacanya gitu ya di next, sudah selesai sampai akhir gitu ya, semisal nih back to course lagi ke bagian ini, kemudian mark as done gitu. Kalau belum ya jangan di mark as done. Oke, di sini ada juga yang lainnya ya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kalian disuruh melihat ini ya, dan mungkin mengerjakannya seperti itu sebagai latihan-latihan yang wajib dikerjakan. Lanjut ya, kita ke lainnya, ke kuis. Ini kalau gambarnya seperti ini biasanya kuis ya. Nah, kuis ini juga harus dikerjakan ya. Nah, ini ternyata attempt allow-nya 1. Ternyata KKM-nya 75 ya guys. Oke, kita coba attempt quiz now. Oke, kita kerjakan ya mungkin ya. Ini kan Ustazah Kiki sudah jadi student ya. Jadi Ustazah bisa menjawabnya. Kita coba cek jawabannya ya. Sampai akhir ya, misalkan ya.
Kita coba. Oke, tandanya kalau misalkan kita sudah mengerjakannya, maka ini di sini navigasinya menjadi abu-abu. Entah itu pertanyaan jawaban kalian benar maupun salah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan sampai mungkin kita skip aja ya. Kita skip, kita coba skip aja. Oke, lagi skip aja ya. Kita kan nyoba ya sebetulnya ya. Tapi ya siapa tahu beruntung gitu kan. Oke, misalkan ada yang dijawab, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini ternyata answer save gitu ya. Artinya udah tersave gitu ya. Nah, ini not yet answer berarti belum tersave. Nah, gini aja submit all and finish gitu ya. Oke, kita lihat failed gitu ya. Karena memang ini tadi ngawur-ngawur gitu ya menjawabnya ya. Jadi sebisanya dijawab, diklik-klik-klik dan ada juga yang belum keklik ya tadi ya. Sehingga kita bisa mungkin karena no more attempt are low berarti kita tidak bisa mengambil kuis ini lagi, maka hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ya, kita back to course. Nah, back to course tadi kita udah di bab bilangan tuh ya, bilangan bulat tepatnya. Kita juga udah mengerjakan yang namanya ini tadi kan, ya kan, sudah selesai tapi aku failed gitu ya. Nah, harapannya kalian benar-benar, ini kan cuma contoh ya, benar-benar mengerjakan sesuai dan pas di KKM-nya. Lanjut, kita ternyata nggak bisa ngeklik ini ya. Kalau ini belum dilihat, coba kita lihat dulu ya. Oh, ternyata ada ini ya, materi ya. Oke, kita back to course lagi. Kita lihat, oh ternyata sudah bisa ya, ini perkalian dan pembagian. Sehingga kita bisa ikut kuisnya, ingat hanya satu kali, maka dari itu dikerjakan sebaik mungkin gitu ya. Kalau tadi udah gagal, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti ini bisa dikerjakan sebaik mungkin. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita mulai lagi untuk penugasan yang lainnya jika kalau kita ingin mengupload suatu tugas gitu ya. Nah, ini saya akan menggunakan akun dari salah satu Ananda ya. Kita login kan sehingga kita muncul nih ya beberapa courses. Nah, kalau udah misalkan kita menuju ke kelasnya SBDP ya, kelasnya Ustazah Kiki ya di sini. Nah, kalau di sini kita akan ada upload penugasan ya. Ada upload penugasan menggambar objek tunggal. Nah, itu di mana? Kita bisa scroll cari di sini ya. Nah, ini pengumpulan karena dia sudah mengumpulkan maka dia pasti done view. Nah, ini ya. Tapi ini masih ada tulisan to do make a submission. Berarti kalian masih belum mengumpulkan dan belum mendapatkan nilai. Kita klik ya. Oke, nah di sini kita cari ya. Nah, ini kan kita add submission gitu. Ini memang udah terlambat ya. Hampir sebulan. Nah, ini nanti kita submit, kita bisa menggunakan online text dan juga kita bisa mengirimkan filenya. Kita pertama-tama coba yang filenya dulu ya. Kita klik boleh create folder atau langsung mengirimkan filenya. Dengan cara apa? Klik yang ini ya. Nah, kita akan diminta untuk memilih filenya, choose file. Kemudian kita bisa memilih misalkan apa ya gambar yang memang ada di sini. Contohnya mungkin seperti ini ya. Misalkan ini gambarannya adalah ini yang kita upload gitu ya. Nah, ini kita bisa kalau udah seperti itu kita apa itu namanya upload di sini, maka kita bisa upload this file. Nah, sehingga muncul gambarnya ya.
Ini kalau kita upload. Nah, sekarang kalau misalkan kita pingin ke online text, maksudnya seperti apa? Online text ini digunakan ketika kalian mengupload gambar kalian pada Google Drive. Nah, di sini boleh caranya upload di Google Drive dengan cara klik tik-tik 9. Pastikan kalian juga menggunakan apa? Akun domain Insan Permata ya, domainnya sekolah ya. Karena untuk penyimpanan Google Drive-nya itu tidak memiliki batas. Kalian bisa lihat ya nanti ya, penyimpanannya tidak memiliki batas, hanya terpakai ketahuan 5 giga udah kepakai gitu ya. Kalau akun-akun biasa sih 15 giga ya kalau nggak salah. Nah, misalkan kita ingin upload tuh, misalkan ya kita buat folder seperti ini. Nah, ini upload tugas. Misalkan kita kasih folder dengan nama upload tugas, kita buat. Dan pasti muncul di sini misalkan upload tugas, kita klik 2 kali, kemudian kita upload. Caranya gimana? Klik baru, misalkan upload file, kalian mau upload gambar boleh, video boleh, PPT boleh, terserah ya. Jadi di sini bisa macam-macam untuk menguploadnya. Bisa Word, bisa gambar, bisa video dan lain sebagainya. Bisa apa ya namanya ya, file-file yang mungkin kalian ingin upload seperti itu. Kita klik aja ya, misalkan di sini ada misalkan ini ada gambar ini ya, video ini ya, kita upload ya. Ini adalah video atau GIF bannernya kelas 7 Usman di pelajaran matematika. Pastinya kalau kalian mengupload itu pasti ada tandanya di bawah. Ya, kalau kita dekati dia akan berbentuk silang. Dan ini batal upload. Kalau kita jauhkan itu menunjukkan progres dari penguploadannya gitu ya. Kita tunggu sampai ini sudah terupload ya. Sambil apa? Sambil kita bisa tuh melihat ke LMS kembali gitu ya. Jadi di sini kalian cek lagi petunjuknya yang sudah dituliskan Ustadz dan Ustazah, sesuaikan dengan apa yang ingin diminta gitu ya. Kalau tadi udah terlanjur hapus upload ini, gimana cara menghapusnya gitu ya kan. Nah, ini bisa diklik, gambarnya bisa diklik, kemudian diklik delete gitu. Nanti gambarnya akan terhapus. Sehingga kita balik lagi ke sini ya. Kita akan mengsubmitkan ya link video ini ke dalam LMS di sini ya, di kolom online text. Gimana caranya? Kita klik ini, klik kanan seperti itu ya. Kan ini udah centang ya. Berarti sebetulnya video ini sudah selesai atau file ini sudah selesai. Nah, kita klik kanan pas di gambarnya ini ya. Entah di situ, entah di pinggir sini. Nah, kalian klik bagikan. Kemudian dibagikan ini akan muncul yaitu macam-macam ya, ini dibatasi ya. Nah, ini kalian bisa memilih dibatasi kepada siapa saja, kepada yayasan ya, tapi ini kita bisa ganti kepada semua orang. Nah, ini bisa kita perbarui ya, siapa saja yang memiliki link hingga warnanya hijau, kita bisa salin link ini. Kemudian selesai. Nah, link yang sudah kita salin ini tadi yang kita kopikan, kita bisa paste atau apa itu namanya ya, tempel di sini. Caranya gimana kalau ngelihat linknya kalian udah betul ya, itu ada tulisan view dan tulisan sharing gitu. Jadi ini wajib kalian ketahui ya, view dan sharing ini artinya bisa dilihat oleh siapapun. Kenapa sih kok kita harus pakai online text? Ya karena kalau kita pakai file submission, perhatikan ada kategori maksimum filenya cuma 8 MB, sehingga kita nggak bisa kalau kita upload video ber-MB-MB, beratus-ratus, berpuluh-puluh. Nah, kalau udah kalian bisa klik save change untuk mengumpulkannya ya. Ini misal kita klik gitu ya, save change, maka nanti akan di sini pasti ada pemberitahuan already submission. Biasanya di sini berganti menjadi edit submission. Insya Allah seperti itu untuk pengumpulan dari tugas-tugas yang ada di LMS. Cukup mudah ya.
Nanti kalian bisa juga join di live meeting yang mungkin sudah disediakan. Contohnya, misalkan ada live meeting, maka kalian bisa klik live meetingnya di link ini. Nanti ketika kalian klik, enter the room. Seperti itu ya. Jadi insya Allah itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Ya, oke, terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.